Ibnu Malik mengatakan bahwa alami ditinjau dari segi nakli itu ada dua macam, wa minhum mangkulun, kemudian wadur tijalin, ada namanya alami mangkul, kemudian ada namanya alami murtajal. Kemudian pada nama yang terdiri dari tarkib masjid tersebut dikatakan alami mangkul. Kemudian separuh bait ini, zain bi ghairi waihi tamma uriba, ini adalah penjelasan tentang i'rab. Bagaimana i'rab dari tarkib masjid? Apakah Malik bahwa alami mangkul juga bisa terdiri dari susunan idhofah, dan ini sangatlah masyhur, wa sya'a fil alami wa hafah. Jadi ketika terdiri dari susunan idhofah maka dikatakan alami mangkul terdiri dari susunan idhofah. Kemudian i'rab dari jumlah baik itu fi'liyah atau jumlah ismiyah hukumnya adalah mu'rab akan tetapi menggunakan harkat hikayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, Mengkaji dan Berbagi. Para sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi dari Ngaji Alfiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 bait terakhir dari Babul Alam atau Isim Alam. Kemarin kita sudah mengenal alami dari segi wad'i, kemudian kedua adalah dari segi mangkul atau tidaknya, kemudian juga bisa ditambahkan alami dari segi mufrad atau tarkibnya. Maka yang terakhir ini kita akan mempelajari alami ditinjau dari segi makna. Baik, seperti apa pembahasannya? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, bait yang pertama adalah wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Kemudian yang kedua adalah min dzaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadza su'alatu lista'labi, dan yang terakhir wa mithluhu barratu lil mabarrah kadza fajari alamun lil fajarah. Adapun artinya adalah wa wada'u, dan para ulama nahwu, li ba'dil ajnasi, menjadikan pada sebagian jenis alam terhadap isim alam. Berarti yang dimaksud adalah yang pertama dari segi makna ada alami jenis. Ka'alamil ashkhasi, yang mana alami jenis tersebut mirip dengan alami sakhos. Berarti yang kedua ada namanya alami sakhos, yaitu mirip dari segi apa? Lafzon, dari segi lafad. Wa huwa am, akan tetapi dari segi makna alami jenis tersebut mempunyai makna umum, yaitu sama dengan isim nakirah. Kemudian min dzaka ummu riyatin lil aqrabi wa hakadza su'alatu li sa'labi, min dzaka dari alami jenis tersebut contohnya adalah ummu riyatin, yaitu lafadz ummu riyad lil aqrabi bagi jenis akrab atau jenis kalajengking. Wa hakadza su'alatu, juga ada nama su'alah li sa'labi, ini merupakan alami jenis dari sa'lab, yaitu garangan. Wa mithluhu barratu lil mabarrah, ini merupakan contoh ketiga dari alami jenis, yaitu barrah lil mabarrah bagi suatu perbuatan yang baik. Kadza fajari alamun lil fajarah. Kemudian juga yaitu kata fajari itu merupakan alami jenis lil fajarah bagi perbuatan buruk. Jadi inilah arti dari 3 bait ini. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan masing-masing dari istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita harus mengenal apa yang dinamakan alami sakhos. Jadi sebenarnya untuk alami sakhos ini untuk contohnya sudah banyak disebutkan di depan. Misalnya adalah kata Zaid, itu termasuk dari alami sakhos. Kemudian kata Abdullah, itu juga bagian dari alami sakhos. Akan tetapi definisi dari alami sakhos itu sendiri adalah wa huwa ma yakhussu wahidan bi ainihi, sebuah nama yang tentu pada individu nama itu sendiri. Misalnya ketika saya mengatakan Zaid, maka itu akan khusus pada Zaid, tidak masuk pada nama-nama yang lain. Adapun alami jenis adalah alami kebalikan dari alami sakhos, yaitu wa huwa ma la yakhussu wahidan bi ainihi, yaitu sebuah alami yang tidak tentu pada satu orang. Misalnya contohnya di sini adalah kata Usamah, yaitu artinya adalah singa, akan tetapi dari segi makna itu tidak tentu pada satu singa. Semua jenis singa masuk pada kata Usamah tersebut. Sehingga perbedaannya di sini sudah jelas bahwa kalau alami sakhos itu adalah tentu pada per individu, akan tetapi kalau alami jenis ialah mempunyai arti umum. Hal ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik wa huwa am, yaitu maknanya adalah umum sebagaimana isim nakirah. Kemudian yang menarik di sini Ibnu Malik mengatakan ka'alamil ashkhasi lafdhon, dari segi lafad alami jenis tersebut sama dengan alami sakhos, yaitu yang pertama dalam aturan alami sakhos adalah
sihhatu maji'il hali minhu mutaakhiratan. Maksudnya dalam aturan alami sahos kita diperbolehkan membuat hal. Misalnya saya mengatakan ja'a Zaidun rakiban. Maka jelas rakiban menjadi hal dari kata Zaidun, yang mana Zaidun itu adalah alami sahos, yaitu tentu pada Zaid. Maka dari segi lafadz alami jenis juga diperbolehkan, sehingga kita boleh mengatakan hadza Usamatu muqbilan. Ini singa muqbilan dalam keadaan menghadang. Kemudian dalam aturan lafadz alami sahos al-man'u minas sorfi idza wujida ma'al illati sababun akhar. Artinya ketika dia terdiri dari isim ghairu munsharif maka tidak diperbolehkan untuk tanwin. Misalnya contohnya adalah jaa Ahmadu. Maka Ahmadu di sini adalah alami sahos, karena di sini berupa isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwinkan. Maka begitu juga lafadz Usamah. Karena Usamah itu juga merupakan isim ghairu munsharif maka boleh kita mengatakan jaa Usamatu. Kemudian yang ketiga adalah al-man'u min dukhulil alifi wal lam, yaitu tidak diperbolehkan dimasuki alif dan lam atau al. Misalnya adalah jaa Umaru, maka kita tidak boleh mengatakan ja'al Umaru. Maka dalam aturan alami jenis ini, karena ini disamakan lafadznya dengan alami sahos, maka juga kita tidak boleh mengatakan ja'al Usamatu. Jadi inilah yang dimaksud dengan ka'alamil ashosih lafdzon. Adapun yang dimaksud wahwa am, ini adalah segi makna, yang mana tadi saya sebutkan makna dari alami jenis ialah mempunyai makna umum sebagaimana isim nakirah. Maka ketika saya mengatakan Usamah, maka semua afrod atau individu dari singa atau asad itu masuk pada kata Usamah. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah Ibnu Malik mengatakan li ba'dil ajnasi alam, bahwa sebagian saja yang boleh dijadikan alami jenis. Karena memang alami jenis ini sifatnya adalah simai, yaitu harus mendengar langsung dari orang Arab. Karena tidak semua nama hewan misalnya itu ada alami jenisnya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa tidak dinamakan isim nakirah saja? Karena isim nakirahnya itu sebenarnya sudah ada dari semua binatang. Misalnya dalam binatang buas, yaitu dikatakan siba, baru itu dikatakan isim nakirah. Kemudian pertanyaannya kenapa Usamah itu dikatakan alami, padahal itu mempunyai makna umum. Karena kata Usamah itu lebih spesifik lagi daripada kata siba yang mempunyai arti hewan buas. Sehingga kalau siba itu adalah isim nakirah, kalau Usamah itu dinamakan isim ma'rifat. Walaupun secara makna mempunyai makna umum, akan tetapi keumumannya itu terbatas, yaitu terbatas pada asad atau singa. Kemudian midzaka ummu iryatin lil akrobi, ini merupakan contoh dari alami jenis, yaitu ada namanya ummu iryat. Ini sebagai alami jenis lil akrobi bagi setiap hewan yang namanya kalajengking. Wa hakadza su'alatun lisa'labi, begitu juga kata su'alah ini merupakan alami jenis lisa'labi dari setiap binatang garangan. Kemudian wa mithluhu barratun lil mabarrah, ini merupakan alami jenis bagi setiap perbuatan yang baik namanya adalah barrah. Kemudian kadza fajari alamun lil fajrah, untuk setiap perbuatan jelek itu ada alami jenis namanya fajari. Jadi inilah maksud dari 3 bait terakhir dari bab alam ini. Kemudian terakhir saya akan membuat sebuah contoh, yaitu berupa isim alam, yang mana kita akan tinjau dari semua segi, baik itu dari segi wad'i, kemudian dari segi mangkul atau tidaknya, dari segi mufrad atau tarkib, kemudian yang terakhir apakah itu masuk pada alami sahos atau alami jenis. Misalnya contohnya di sini adalah Abdullah. Maka kalau kita lihat dari segi wad'i, di sini apakah dinamakan alami isim, apakah alami kunyah atau alami lakob. Maka tentunya kita harus tahu apa itu alami isim, apa itu alami kunyah dan alami lakob. Maka di sini yang pertama dari segi wad'i dinamakan alami isim. Kemudian di sini yang kedua dilihat dari segi apakah mangkul atau tidak, maka Abdullah di sini dinamakan alami mangkul karena terdiri dari tarkib idhofi. Kemudian yang ketiga adalah apakah di sini dinamakan alami mufrad atau alami tarkib, maka dinamakan alami tarkib, yaitu terdiri dari tarkib susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian di sini dari segi makna apakah masuk pada sahos atau jenis, maka tentunya di sini kata Abdullah masuk pada contoh alami sahos. Jadi mungkin itulah kesimpulan terakhir dari pembahasan babul alam, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قبل حبكم وكان بذكر